Ya, sama-sama malam hari ini kita belajar tentang 7 alasan mengapa mujizat kesembuhan tidak terjadi atas sebagian hidup orang percaya ya. Saya meralat sedikit tema khotbah yang ada di e-flyer. Kalau di e-flyer adalah 7 alasan mengapa mujizat kesembuhan tidak terjadi atas hidup orang percaya. Dan tadi sore saya mendapatkan hikmat dari Tuhan, bukan orang percaya, tapi sebagian hidup orang percaya. Saya ralat ya Bapak Ibu ya. Tema kita hari ini adalah 7 alasan mengapa mujizat kesembuhan tidak terjadi atas sebagian hidup orang percaya. Kenapa saya sudah didoakan kok nggak hamil-hamil ya Pak? Kenapa kista saya nggak sembuh-sembuh? Kenapa hidup saya begini-begini terus, tidak mengalami pemulihan, tidak mengalami terobosan, tidak mengalami hal-hal yang signifikan seperti kebanyakan orang. Nah, ini yang mau kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin sampaikan dulu Bapak Ibu Saudara, saya ingin sedikit bercerita. Oleh karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya melayani pelayanan kesembuhan, melayani pelayanan mukjizat bukan hanya 1 atau 2 hari, bukan hanya sekedar 1 atau 2 minggu, bukan hanya sekedar 1 atau 2 bulan, bukan hanya sekedar 1 tahun, Bapak Ibu Saudara. Sepanjang saya mengikut Tuhan, sepanjang saya menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan atau menjadi seorang pendeta, sepanjang itulah saya mulai melayani pelayanan kesembuhan dan pelayanan kuasa dan juga pelayanan mukjizat. Kurang lebih Bapak Ibu Saudara, usia pelayanan saya sudah memasuki usia yang ke-17. Jadi sepanjang 17 tahun itu saya terus berdoa bagi orang sakit, saya berdoa bagi orang-orang yang mengalami kelemahan, saya sudah berdoa bagi banyak kehidupan masyarakat, kehidupan orang lain. Saya berdoa bukan hanya untuk orang Kristen, saya berdoa juga untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya yang Buddha, yang Muslim, yang Hindu, yang Konghucu, apapun kepercayaan agama mereka. Dari 17 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya sudah memulai pelayanan kesembuhan dan pelayanan mukjizat yang Tuhan sudah percayakan atas kehidupan saya. Tentu sebagai seorang pengkhotbah, maka saya harus berkhotbah Bapak Ibu Saudara. Karena kalau saya nggak berkhotbah, hanya doa-doa saja, lama-lama saya seperti dukun Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya sadar karunia saya adalah karunia kesembuhan, karunia mukjizat, karunia kuasa dari Roh Kudus. Namun saya diberikan, dilengkapi oleh Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan Yesus Kristus atau yang biasa kita kenal adalah khotbah. Itu latar belakang saya Bapak Ibu Saudara. Saya juga dianugerahkan Tuhan untuk menjadi gembala jemaat di salah satu gereja, yaitu Gereja Jesus Christ Church. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, saya mengucap banyak terima kasih atas support dan dukungan dari setiap Bapak Ibu Saudara ya. Malam ini kita akan belajar 7 alasan mengapa mukjizat kesembuhan tidak terjadi atas sebagian hidup orang percaya. Karena Bapak Ibu Saudara, dalam satu minggu saya diminta oleh Tuhan untuk melayani Bapak Ibu Saudara 2 kali pelayanan kuasa dan pelayanan kesembuhan. Yang pertama hari Rabu, setiap hari Rabu jam 8 malam itu ada yang namanya doa pemulihan, Saudara. Jadi ibadah hari Rabu ini khusus untuk semua orang, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, apapun gendernya, mau pria ataupun wanita, hari Rabu ini semua boleh ikut. Tetapi kalau untuk hari Jumat, Bapak Ibu Saudara, ada ibadah Woman Breakthrough, di mana di sana akan saya spesifikkan untuk berdoa bagi setiap wanita. Karena wanita, saya sadar betul masalahnya cukup pelik dan cukup berat. Ada masalah dengan suaminya, ada masalah dengan anak-anaknya, ada masalah dengan kelemahan tubuhnya, masalah kewanitaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika malam hari ini Bapak Ibu Saudara saya jelaskan, ini seri yang pertama, jadi hanya ada 2 seri tentang 7 alasan mengapa mukjizat kesembuhan tidak terjadi. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, saya akan kembali tentang seri Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara harap ikuti. Senin ini dan tanggal 5 nanti saya akan tetap bicara tentang 7 alasan berikutnya Bapak Ibu Saudara ya. Baik, mari kita fokuskan diri kita. Yang pertama, saudara harus catat ya, karena saya juga mencatat Bapak Ibu Saudara di laptop saya. Sebagai orang percaya, saya selalu suka statement ini. Saya tidak akan merubah statement ini karena ini memang benar-benar mengingatkan. Sebagai orang percaya, maka kita perlu mengetahui dan menyadari
Ya, selalu saya sampaikan di awal-awal khotbah saya, saudara dan saya sebagai orang percaya, as a believer, kita harus mengetahui dan kita juga harus menyadari. Nah, pertanyaannya, saudara, apa yang harus kita ketahui dan apa yang harus kita sadari? Yang harus saudara dan saya ketahui dan sadari adalah bahwa yang namanya mujizat dan kesembuhan adalah hak mutlak saudara dan saya sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, mukjizat dan kesembuhan adalah hak mutlak saya. Ya, semua sekali lagi sama-sama katakan dengan saya yang menyaksikan live streaming ini, mukjizat dan kesembuhan adalah hak saya sebagai orang percaya. Kita yang sudah dipercayakan oleh Yesus Kristus sebagai anaknya, sebagai pengikutnya, maka kita diberikan hak oleh Tuhan yang mutlak, yaitu hak mukjizat dan hak kesembuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara jangan tulis permohonan doa dulu, tolong doain saya karena malam ini saya nggak sedang berdoa Bapak Ibu. Justru saya sedang mempersiapkan Bapak Ibu Saudara agar hari Rabu dan hari Jumat benar-benar saudara menerima mujizat kesembuhan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Haknya sudah diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberikan hak oleh Tuhan, hak mutlak oleh Tuhan atas mujizat dan kesembuhan. Jadi saudara itu berhak atas mujizat. Saudara itu berhak atas kesembuhan saudara. Kalau saudara sakit, saudara berhak untuk disembuhkan oleh Tuhan. Kalau saudara membutuhkan jalan keluar, saudara berhak untuk membutuhkan mujizat. Mujizat dan kesembuhan adalah hal yang berbeda. Nanti di kesempatan berikutnya saya akan sampaikan Bapak Ibu Saudara, apa perbedaan mujizat dan apa perbedaan kesembuhan. Karena oleh anugerah Tuhan saya dipercayakan sebagai seorang praktisi, sebagai seorang pendeta yang sudah terjun bergelut selama 17 tahun kurang lebih dalam pelayanan kesembuhan dan mukjizat. Jadi saya mengerti, saya belajar langsung dari guru saya, namanya adalah Roh Kudus, namanya adalah Yesus Kristus. Jadi saya belajar betul Bapak Ibu Saudara bahwa kesembuhan dan mukjizat adalah hak kita. Kita diberikan hak penuh. Kalau yang namanya hak, kita berhak mengklaim sama Tuhan. Kita berhak meminta kepada Tuhan. Karena Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang telah memberikan hak tersebut kepada kita. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa mujizat dan kesembuhan dapat menjadi hak kita? Kenapa saudara dan saya berhak untuk menerima mujizat dan kesembuhan? Ini kan pertanyaan besar ya. Kenapa orang Kristen, kenapa orang percaya berhak untuk mengklaim mujizat dan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan? Saya sampaikan di poin yang pertama dulu Bapak Ibu Saudara. Mengapa mujizat dan kesembuhan menjadi hak mutlak bagi hidup orang percaya? Yang pertama saudara, yang pertama kita berhak. Mengapa kita berhak untuk menerima mujizat dan kesembuhan dari Tuhan? Yang pertama, karena hidup kita telah diampuni dan ditebus dari dosa. Kita berhak menerima mujizat, kita berhak menerima kesembuhan dari Yesus karena hidup saudara dan saya sudah diampuni dan ditebus dari dosa. Amin Bapak Ibu Saudara, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah diampuni. Hidup saya telah ditebus. Jadi hidup saudara dan saya telah diampuni dari dosa, telah disucikan, telah ditebus dari dosa. Tadinya kita adalah orang yang tergadaikan oleh dosa. Tadinya kita adalah orang yang di bawah hukuman dosa, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya diampuni dan ditebus dari dosa. Sehingga status saudara dan status saya bukan lagi orang berdosa. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 saya bacakan firman Tuhan demikian. Karena kamu mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu. Apa saja itu yang diwariskan? Tahayul, ya kan, ucapan-ucapan yang nggak membangun. Kita batuk sedikit, awas COVID loh.
Kita batuk sedikit, awas itu sakit asma loh. Kita batuk dikit, wah paru-parunya pneumonia loh. Nah, ini yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Kalau perut sakit, kalau mata kedutan, kayaknya ada yang ngomongin saya deh. Kalau telinga kita bunyi, nging, sepertinya ada yang gosipin saya deh. Sepertinya ada yang ngerumpin saya deh. Enggak, saudara, itu anatomi tubuh kita biasa aja. Jadi, firman berkata, karena kamu mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diwariskan oleh leluhurmu bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas 19, melainkan dengan darah Kristus yang mahal, seperti darah anak domba yang tanpa cacat dan noda. Yang pertama, kenapa saudara dan saya berhak untuk menerima kesembuhan, untuk menerima mujizat dari Yesus Kristus? Karena saudara dan saya telah diampuni dan telah ditebus dari dosa. Sama-sama katakan dengan saya sudah diampuni. Hidup saya sudah ditebus dari dosa. Amin. Semua yang nonton video ini, ingat, hidup saudara sudah diampuni. Hidup saudara sudah ditebus. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, hidup saudara sudah ditebus, hidup saudara sudah diampuni. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa mujizat dan kesembuhan menjadi hak mutlak bagi hidup orang percaya? Saudara mesti ngetahu dulu nih. Ini hak saya ini. Sama seperti warisan. Saudara dapat warisan dari orang tua, itu hak saudara. Sama demikian juga sama, Bapak Ibu Saudara, kesembuhan dan mujizat adalah warisan yang diberikan oleh Tuhan. Pemberian yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ketika saudara sakit, ketika saudara membutuhkan mujizat, saudara berhak meminta itu. Karena yang pertama tadi, saudara dan saya sudah diampuni dan ditebus dari dosa. Yang kedua, mengapa mujizat dan kesembuhan menjadi hak mutlak bagi hidup orang percaya? Yang kedua, karena hidup kita telah disucikan dari dosa. Kita bukan saja ditebus dari dosa, kita bukan saja diampuni dari dosa oleh Yesus, tetapi yang ketiga, hidup kita sudah disucikan dari dosa. Artinya adalah status hidup Bapak Ibu Saudara dan saya bukan orang berdosa lagi. Dalam kitab Roma dikatakan kematian Yesus mengalahkan kuasa dosa di dalam hidup kita. Pertanyaannya, orang Kristen bisa buat dosa nggak? Bisa, karena masih ada kehendak bebas. Karena roh penurut tetapi daging lemah. Bisa. Kehendak bebas kita lah ini yang seringkali kita memilih untuk hidup di dalam dosa. Tetapi kuasa dosa sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya hidupnya benar-benar dimerdekakan, disucikan, dikuduskan oleh anugerah penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, status kita bukan orang berdosa lagi, namun kita masih dapat berbuat dosa. Baik itu yang disengaja, baik itu yang tidak disengaja. Iya kan? Ada dosa yang disengaja, ada dosa yang nggak disengaja. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi yang kedua, mengapa kita memiliki hak untuk menerima mujizat dan kesembuhan dari Tuhan? Karena hidup Bapak Ibu Saudara dan saya sudah disucikan dari dosa. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya sudah disucikan. Ya, hidup saudara sudah disucikan. Saudara sudah menjadi ciptaan yang baru. Amin. Dosa saudara sudah diampuni. Tapi Pak, saya ini dulu bekas mantan pelacur Pak. Sudah diampuni, sudah ditebus. Hari ini saudara bukan pelacur lagi. Hari ini saudara bukan bajingan lagi. Hari ini kita bukan penjahat lagi. Tapi hari ini kita sudah dijadikan ciptaan yang baru oleh Tuhan. Kita sudah disucikan oleh Tuhan. Sehingga kuasa dosa tidak mengikat kita lagi. Memang sometimes terkadang masih ada pikiran-pikiran liar. Tetapi Titus pasal kedua ayat ke-11 dikatakan bahwa anugerah itu mendidik kita untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjauhkan pelanggaran, menjauhkan kita dari dosa.
Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup kita yang kedua sudah disucikan. Kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, dan kita sudah disucikan. Alasan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mengapa mujizat dan kesembuhan menjadi hak mutlak bagi hidup orang percaya? Ya, alasan yang ketiga, kenapa sih kita berhak untuk mujizat? Kenapa sih saya berhak untuk disembuhkan dari kanker saya, dari tumor saya, dari ginjal saya? Kenapa rumah tangga saya berhak untuk dipulihkan? Karena saudara sudah diampuni, saudara sudah disucikan, saudara sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yang ketiga alasannya, karena Yesus telah menanggung segala kelemahan dan penyakit kita di atas kayu salib. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus telah menanggung kelemahan saya dan telah menanggung segala sakit penyakit saya di atas kayu salib. Yesus sudah menanggung itu semua. Harga dosa kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita, kenajisan kita, kegagalan hidup kita ditimpakan ke dalam tubuh manusia Yesus yang tadinya tidak berdosa. Oleh karena kita, dia dijadikan berdosa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sama seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4. Yesaya 53 ayat 4 dikatakan demikian, sesungguhnya dia sendiri telah menanggung penyakit kita. Siapa dia? Dia ini adalah Yesus Kristus, merujuk kepada pribadi Yesus. Yesaya mengatakan ini merujuk kepada Yesus, nubuatan tentang Yesus yang berkorban di atas kayu salib untuk menanggung setiap kelemahan tubuh kita, sakit penyakit kita, kesialan kita, kenajisan kita, kenistaan kita, ketidakberlayakan kita ditimpakan di dalam tubuh Yesus Kristus. Dia telah memikul penderitaan kita, namun kita menganggap dialah atau Yesuslah yang terkutuk, yang dihajar dan didera Elohim. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, alasan yang ketiga mengapa mujizat dan kesembuhan adalah hak mutlak saya, adalah hak saya yang telah diberikan, disediakan oleh Yesus Kristus sebagai anugerah. Yang ketiga, karena Yesus menanggung segala kelemahan dan penyakit kita di atas kayu salib. Yesus berkata di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai, it is finished. Dia tanggung semua sakit kita, dia tanggung semua penderitaan kita, dia tanggung semua kegagalan kita. Oleh karenanya saudara dan saya berhak untuk menerima mujizat. Mujizat itu bukan hanya kesembuhan Bapak Ibu. Mujizat itu suami kita diubahkan, itu mujizat. Kita masih bisa bernafas, itu mujizat. Kita tidak tertular virus COVID, itu mujizat. Kita selamat dari kecelakaan, itu mujizat. Ya, meskipun di dalam mujizat ada kesembuhan. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak Ibu, perbedaan antara mujizat dan kesembuhan. Karena memang saya bukan mengajari, saya hanya ingin berbagi. Selama belasan tahun saya diajar Roh Kudus tentang kesembuhan, mujizat, kuasa, urapan melalui penyembahan, urapan melalui firman, urapan melalui perkataan. Jadi akan ada banyak yang saya ingin sampaikan. Saya hanya ingin berbagi. Saya nggak mengajari, saya nggak jauh lebih pintar dari Bapak Ibu Saudara. Karena pikiran ini hanya diurapi oleh Roh Kudus. Saya diminta oleh Roh Kudus bagikan. Saya akan bagikan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ketiga, karena Yesus telah menanggung segala kelemahan dan penyakit kita di atas kayu salib. Dengerin baik-baik, buat setiap wanita-wanita yang ingin punya anak, ingat nih, Yesus sudah menanggungnya. Jadi nggak usah ada lagi di pikiran kita, wah saya ini orang sial kali ya, saya ini orang yang sudah dikutuki kali ya, saya emang orang mandul kali ya, dan lain sebagainya. Yesus sudah menanggung di atas kayu salib. Kayaknya Bapak Ibu, kayaknya di akhir ibadah ini, di akhir pemaparan saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan berdoa mengimpartasikan kuasa Tuhan. Jadi saudara
mengaktifkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mengapa mujizat dan kesembuhan menjadi hak mutlak bagi hidup orang percaya? Kenapa mujizat? Saya berhak untuk mengklaim mujizat itu. Saya berhak untuk menerima mujizat dari Yesus. Yang keempat, karena hidup kita telah diubahkan oleh Yesus menjadi baru atau ciptaan baru. Sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya sudah diubahkan Yesus menjadi ciptaan yang baru. Belum semua. Ayo sama-sama katakan dengan saya. Hidup saya telah diubahkan Yesus menjadi ciptaan yang baru. Amin. Artinya adalah, Bapak Ibu Saudara, kita dijadikan ciptaan yang baru bukan hanya secara roh kita dibaharui, bukan hanya secara jiwa kita dibaharui, artinya secara tubuh juga kita mengalami pembaharuan. Artinya yang tadinya kita sering sakit-sakitan, seringkali tubuh kita lemah, seringkali tubuh kita terserang guna-guna, kita disantet, kita terserang ilmu hitam, gampang sakit, gampang batuk, sebentar-sebentar pusing, sebentar-sebentar sebentar sakit lambung, sebentar-sebentar gak bisa jalan, sebentar-sebentar gemetar, sebentar-sebentar mimisan, sebentar-sebentar pingsan. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sejak saat itulah, Bapak Ibu Saudara, kita dijadikan sebagai manusia yang baru. Baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita diubahkan oleh Yesus menjadi pribadi yang baru, yang lama sudah berlalu. Lihat 2 Korintus pasal ke-5, 2 Korintus pasal ke-5 ayat ke-17. 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17 dikatakan demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Semua yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Jadi saudara yang sudah mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah ciptaan yang baru. Makanya saudara jangan mau lagi dibohongi oleh iblis. Saudara jangan mau lagi ditipu oleh setan. Kamu kan dulunya bekas wanita malam, kamu kan dulunya bekas pelacur, kamu kan dulu waktu masih muda sering gugurin aborsi anak, kamu kan dulu suka onani, kamu kan dulu kan sering berontak, sering kurang ajar, kamu kan sering buang anak kamu kan dulu si penjina, kamu kan dulu ini itu. Itu dulu, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita adalah ciptaan yang baru. Oleh karenanya kita berhak untuk menerima mujizat. Oleh karenanya kita berhak untuk menerima kesembuhan. Nah, iblis senang mengintimidasi pikiran kita. Kamu nggak layak, kamu ini pelacur, kamu ini mantan homo, kamu ini mantan lesbian, kamu ini HIV AIDS, kamu nggak mungkin sembuh, kamu nggak akan mengalami terobosan, bisnismu bisnis haram, bisnismu bisnis kotor, bisnismu bisnis haram jadah, kamu nggak layak untuk terima itu semua. Iblis main di pikiran kita dan masa lalu kita. Tapi Yesus memberkati kita hari ini dan hari yang akan datang. Anugerahnya itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita yang tidak layak dilayakkan oleh Yesus. Kita yang tadinya terbuang diambil oleh Yesus. Kita yang tadinya ada di dalam gelap, Yesus pindahkan ke dalam terang. Tapi pas saya homo, engkau homo yang berharga di mata Yesus. Yang Yesus benci bukan dirimu, yang Yesus benci adalah dosa homo kita. Tapi saya lesbian, saya LGBT. Yang Yesus benci bukan pribadi LGBT-nya, tetapi dosa kelakuan LGBT-nya. Makanya bagi Yesus, saudara dan saya sangat penting. Kenapa penting? Karena kita anak-anaknya. Karena saudara dan saya orang yang ditebus oleh Yesus. Saudara dan saya bukan hanya sekedar biji mata Tuhan, tetapi kita ini ahli warisnya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, saya selalu bilang hidup saudara itu berharga. Hidup saudara itu luar biasa. Saudara nggak boleh kalah sama intimidasi setan di pikiran, di telinga, di perasaan. Iblis tuh mainnya di perasaan
ya, di telinga kita, di mata kita, di pikiran kita, kamu nggak layak, kamu orang sial, kamu orang yang udah gagal, kamu sudah mantan narapidana, kamu residivis, kamu nggak akan mungkin punya masa depan cerah, hidupmu udah hancur-hancuran, suamimu sudah meninggalkan kamu, teman-teman pelayanan kamu sudah meninggalkan kamu, kamu nggak mungkin berhasil. Iblis coba terus pikir begitu, supaya kita akhirnya menyerah. Waktu kita menyerah, kita nggak mengimani firman Tuhan, ujung-ujungnya kita bunuh diri, saudara. Ujung-ujungnya kita mengakhiri diri kita dengan hal-hal konyol. Oleh karenanya saya ingin berbagi saja, kenapa kita berhak untuk menerima mujizat, kenapa kita berhak untuk menerima kesembuhan. Yang keempat, karena hidup kita telah diubahkan oleh Yesus menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, saudara. Yang lama sudah berlalu. Saudara, saya mau bersaksi nih, dulu kulit saya ini saking bersihnya, Bapak Ibu, waktu saya masih muda, Bapak Ibu Saudara, waktu saya masih jadi profesi menjadi seorang modeling di salah satu majalah, Bapak Ibu Saudara, saya ini orang yang hampir tidak pernah kena sinar matahari, Bapak Ibu. Saya tidak pernah hampir kena sinar matahari sepanjang hidup saya waktu saya masih muda. Saya paling anti kena sinar matahari, Bapak Ibu Saudara, karena buat saya itu merusak kulit saya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kemanapun saya hampir mirip seperti Michael Jackson. Saya pakai masker, Bapak Ibu Saudara, pakai topi kupluk, pakai jaket yang ada topinya, pakai sarung tangan, Bapak Ibu Saudara. Saya ke kampus begitu, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya ada di ruangan foto-foto untuk model, baru saya buka, Bapak Ibu. Waktu saya main musik, baru saya buka. Makanya kulit saya putih sekali waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Karena saya sering ke salon, karena seorang model harus dituntut kebersihan, good looking, dan pokoknya harus cakep, Bapak Ibu Saudara. Di majalah dan lain sebagainya harus cakep. Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, tubuh saya ini nggak bisa kena debu. Makanya saya dulu nggak bisa naik motor, Bapak Ibu. Setiap kali saya naik motor, kena debu jalanan, saya selalu biduran. Saya selalu gatal merah-merah, sampai semuanya merah-merah gatal. Saya nggak bisa kena debu, Bapak Ibu Saudara. Kulit saya tidak bisa terkena debu, terkena kotoran, pasti kulit saya langsung alergi. Nah, singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, ketika saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya diubahkan menjadi pribadi yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sekarang saya mau kena matahari kek, saya mau kena apapun, kulit saya udah nggak biduran. Karena ada Yesus di dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sadari yang keempat, saudara, hidupnya sudah dibarui. Alasan yang kelima, mengapa mujizat dan kesembuhan menjadi hak mutlak bagi hidup orang percaya. Lihat 1 Korintus pasal 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Kenapa saudara dan saya berhak atas mujizat-mujizat? Kenapa saudara dan saya memiliki hak mutlak atas kesembuhan? Karena tubuh kita, alasan yang kelima adalah tubuh kita, tubuh saudara adalah tempat bait Roh Kudus berdiam. Dalam perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, bait Tuhan itu bangunan. Bangunan, Temple of God itu bangunan. Tapi hari ini oleh karena kemurahan cinta kasih Yesus, oleh karena anugerah Yesus, bait suci itu dirobohkan. Dan Yesus tinggal dalam hidup kita, menjadikan tubuh kita yang penuh dosa ini menjadi bait Roh Kudus. Oleh karenanya saya selalu bilang, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang sadar akan Yesus di dalam hidupnya, orang Kristen itu nggak bisa disantet, nggak bisa diguna-guna, nggak bisa ditelu, nggak bisa dipelet, nggak bisa dikerjain sama ilmu hitam. Karena kita ini tubuh bait Roh Kudus. Tubuh Roh Kudus itu diam di dalam tubuh kita. Kita adalah tubuh bait Roh Kudus. Saudara, tapi Pak, badan saya tatoan Pak, semuanya tatoan Pak, badan saya Pak. Badan saya pernah saya pakai untuk berzina Pak. Saya sebagai pelacur harus tubuh saya Pak ditelanjangi Pak, dan lain sebagainya. Ya itu kan dulu, Bapak Ibu Saudara.
Ya, alasan yang keempat kan kita jadi ciptaan yang baru. Nah, alasan yang kelima, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara lagi sakit nih, yang punya sakit kanker, sakit jantung, sakit-sakit yang lain, bilang sama Tuhan, Tuhan, tubuh saya tubuh bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Ini alasan kelima kita berhak untuk mengklaim mujizat dan kesembuhan Tuhan. Tubuh saya tubuh bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Makanya kita berhak untuk menerima kesembuhan, berhak untuk menerima mujizat. Kalau tubuh kita sakit, Roh Kudus juga sedih, Bapak Ibu. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang COVID-19. Makanya saudara yang sedang terkena COVID-19, bilang sama Tuhan, bilang sama Roh Kudus, COVID-19 tempatnya bukan di tubuh saya, keluar dalam nama Yesus. Imunitas saudara akan bangkit lagi, sel-sel saudara akan aktif lagi. Makanya saya tahu banget, saudara, ini orang sembuh nggak? Ini orang sembuh nggak? Ini orang bisa disembuhin nggak? Ada orang sakit pusing kepala berminggu-minggu, ya, sakit migrain berminggu-minggu, asam urat berminggu-minggu. Kenapa nggak sembuh-sembuh? Karena dia nggak sadar tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Dia hanya sadar, aduh saya sakit Pak Pendeta, saya lemah, kepala saya pusing 7 hari ini gak sembuh-sembuh, doain dong. Udah ikut doa tapi kok gak sembuh-sembuh, ngapa ya? Karena kita gak sadar tubuh saudara itu, maaf ya, mau gendut kek, mau kurus kek, mau kerempeng kek, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau kita sadar tubuh kita bait Roh Kudus, kita tahu tubuh kita ini bukan tempat sarang penyakit, bukan tempat sarang sakit jantung, bukan tempat sarang sakit ginjal, bukan tempat sarang sakit breast cancer, kanker payudara, bukan, saudara. Kalau tubuh ini kita sadar bait Roh Kudus, saudara akan sehat. Memang tubuh lemah, tetapi saudara akan sehat. Roh Kudus akan membimbing kita, menginsyafkan kita, cara makan kita, ya kan? Cara pola hidup kita. Jangan daging babi terus dimakanin, Bapak Ibu Saudara, ya kolesterol lah. Nah, bait Roh Kudus adalah tubuh kita. Alasan yang selanjutnya, yang keenam, mengapa mujizat dan kesembuhan menjadi hak mutlak bagi hidup orang percaya. Alasan yang keenam, karena Yesus ada di dalam hidup kita. Oh, ini lebih keren, saudara. Christ in me, Christ in us. Jadi bukan hanya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, dia menjadikan tubuh kita sebagai baitnya. Tetapi alasan yang keenam, mengapa kita berhak untuk menerima kesembuhan, mengapa kita berhak untuk menerima mujizat Yesus? Karena Yesus ada di dalam hidup kita. Kita di dalam Yesus, Yesus di dalam hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Christ in me. Semuanya sama-sama katakan dengan saya, Christ in me. Christ in me. Amin, Bapak Ibu Saudara. Christ in me. Alasan yang keenam, karena ada Yesus di dalam hidup saya. Di dalam hidup saya ada Yesus. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa semua yang telah dibaptis ke dalam Yesus Kristus telah dibaptis ke dalam kematiannya? Karena itulah kita telah dikuburkan bersama dengan Yesus melalui baptisan ke dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita berjalan dalam hidup yang baru. Kita udah dibaruin sama Tuhan. Tubuh dosa kita ini sudah menjadi bait Roh Kudus. Tubuh dosa kita ini sudah menjadi tempat Yesus berdiam di dalam kehidupan kita. Sama-sama sekali lagi katakan dengan saya, Christ in me. Yesus di dalam tubuh saya, Yesus di dalam hidup saya. Kalau Yesus di dalam hidup saya, penyakit-penyakit itu nggak kuat, saudara. Memang manusia secara anatomi tubuh pasti akan menambah usia, menambah tua, menambah lemah. Tetapi selama Yesus ada di dalam hidup kita, kita menyadari tubuh kita bait Roh Kudus, saudara nggak akan lemah, saudara nggak akan sakit, imunitas saudara nggak akan turun. Karena ada Yesus di dalam hidup kita, saudara.
Saya mau saudara menyadari hal-hal demikian. Saya nggak lagi mengajari, tapi saya sedang berbagi aja saudara, supaya saudara ngerti. Selama ini saya ditipu oleh setan. Saya dibilang di pikiran, di telinga, di hati, perasaan saya, kamu nggak mungkin sembuh, kamu nggak mungkin bisa, kamu nggak mungkin. Ternyata saudara, aslinya tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Dan Yesus di dalam hidup kita. Christ in me. Dan alasan yang terakhir, setelah ini kita masuk ke inti tema malam hari ini. 7 alasan mujizat kesembuhan tidak terjadi atas sebagian hidup orang percaya. Alasan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa mujizat dan kesembuhan menjadi hak mutlak bagi hidup orang percaya? Yang ketujuh Bapak Ibu Saudara, karena kita memiliki jaminan melalui kuasa nama Yesus, tubuh dan darahnya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya memiliki jaminan. Amin. Hidup kita memiliki jaminan melalui nama Yesus. Waktu kita sakit, waktu kita panggil nama Yesus, maka penyakit itu, suka atau tidak suka, harus pergi dari tubuh kita. Karena nama Yesus Kristus, Filipi katakan, di Filipi 2 ayat 9, 10, 11, nama Yesus itu berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Dan setiap kuasa bertekuk lutut di bawah kuasa nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang ajaib. Nama Yesus adalah nama yang diberikan oleh Bapa kepada Maria. Yesus Kristus kepada Yusuf. Nama yang ajaib. Yesus orang Nazaret. Yang ketujuh, saudara dan saya memiliki jaminan melalui kuasa nama Yesus, tubuh dan darahnya. Bukan hanya melalui nama Yesus saja, tetapi melalui tubuh dan darah Yesus kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita menerima mujizat. Karena di dalam tubuh dan darah Yesus terdapat pengampunan, terdapat penebusan, terdapat kuasa kesembuhan bagi hidup saudara dan saya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Saudara boleh catat ya, alasan kenapa saya berhak menerima mujizat. Ada alasan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ayat-ayatnya juga ada Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Di tangan kanan saya ada kuasa urapan Tuhan. Saya berasa sekali urapan itu kuat. Nanti saya akan berdoa buat saudara agar saudara penuh kuasa, penuh urapan, sehingga saudara tidak bergantung dengan pendeta, saudara bisa praktekkan sendiri. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 16 dikatakan demikian. Oleh iman dalam nama Yesus, orang ini yang kamu lihat dan kamu kenal, oleh iman dalam nama Yesus ya, telah menjadi kuat. Iman dalam nama Yesus itulah yang telah memberikan kesembuhan sempurna kepadanya di hadapan kamu semua. Sekarang Bapak Ibu Saudara lihat 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan demikian. Dia sendiri telah menanggung segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenarannya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Jadi saudara dan saya memiliki jaminan melalui nama Yesus dan tubuh serta darahnya. Waktu saudara sakit, saudara berhak bilang, darah Yesus sembuhkan saya, darah Yesus sucikan saya. Waktu saudara usahanya diguna-guna orang, waktu usahanya sedang disantet orang, waktu usaha saudara dijahati oleh ilmu hitam, saudara berhak bilang begini, darah Yesus kuduskan warung saya, darah Yesus sucikan usaha saya. Seluruh kuasa santet, seluruh kuasa ilmu hitam, seluruh kuasa guna-guna, aku hancurkan. Kuasa darah Yesus menghancurkan setiap kuasa santet. Saudara akan dilindungi. Ini ada yang gatal-gatal badannya. Siapa yang badannya gatal-gatal saudara? Saya merasakan ada di antara saudara yang kulitnya gatal-gatal. Padahal ini bukan pelayanan kesembuhan nih, bukan pelayanan mujizat, bukan hari doa kesembuhan. Tapi saya merasakan ada saudara yang gatal-gatal di bagian sikut tangan kanan. Dia gatal-gatal lah, pokoknya banyak gatal-gatal. Saya berdoa Tuhan sembuhkan ya. Jadi alasan yang terakhir kenapa kita berhak untuk menerima mujizat, alasannya adalah karena kita punya jaminan, kita memiliki jaminan
atas nama Yesus. Semua teman-teman yang lagi sakit, semua yang ada di rumah sakit, semua yang di Penang, yang di Malaysia, yang berobat di Singapura, nama Yesus berkuasa dari sekedar obat-obatan yang diberikan dokter. Saya menghargai dokter, saya menghargai medis, saya menghormati dokter, saya menghormati medis, saya menghargai obat-obatan yang ada. Tapi saya hanya beriman kepada nama Yesus. Nama Yesus yang memberikan kesembuhan, nama Yesus yang memberikan pemulihan, darah Yesus yang menyembuhkan sakit kita, lever kita disembuhkan karena darah Yesus, sakit jantung kita disembuhkan karena darah Yesus, menstruasi kita disembuhkan karena darah Yesus, penyakit flek kewanitaan kita, penyakit apalagi ya, semua masalah-masalah kelamin kita, Yesus yang menyembuhkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya 7 alasan itu Bapak Ibu Saudara bisa catat baik-baik dan menerima dan mengerti baik-baik. Nah, saya masuk inti pemaparan pelajaran kita pada malam hari ini. Jika kita sudah memiliki hak mutlak mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus, jika saudara dan saya sudah diberikan jaminan, 7 jaminan tersebut. Tadi 7 jaminan tuh. Saudara berhak, saya berhak untuk menerima kesembuhan dan mujizat. Karena yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang ketujuh tadi tuh. Lalu pertanyaannya, mengapa masih ada sebagian orang Kristen, masih ada sebagian orang percaya, dia nggak mengalami mujizat, dia nggak mengalami kesembuhan. Orang lain bisa hamil, kenapa dia nggak hamil-hamil? Apa ada kutuk? Apa ada apa gitu? Nah, ini yang mau saya jelaskan buat Bapak Ibu Saudara. Kita udah menerima 7 pemaparan hak kita sebagai orang percaya. Ayatnya udah jelas dan itu nggak bisa dibantah, saudara. Karena Yesus sudah mati, menebus kita, menyucikan kita, tubuh kita baik Roh Kudus, Christ in me. Kita punya jaminan di dalam nama Yesus. Tapi kenapa masih ada sebagian orang Kristen, sebagian orang percaya yang nggak terima mujizat gitu? Padahal dia sudah didoain sama pendeta, dia udah didoain sama gembalanya. Padahal dia udah ikut pelayanan kesembuhan dari mulai Pastor Verona, Pastor Benihin, Pastor Philip Mantova, pastor-pastor yang lainnya. Kenapa saya nggak bisa jalan? Kenapa mata saya masih buta? Kenapa saya masih belum punya anak? Kenapa saya belum bisa menerima mujizat? Nah, ini part yang pertama, Bapak Ibu Saudara, seri yang pertama, 7 alasan mengapa orang percaya, sebagian orang percaya tidak mengalami mujizat dan kesembuhan. Ada 7 alasan mengapa mujizat kesembuhan tidak terjadi atas sebagian hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara boleh catat ya. Ini tema utama kita. Alasan yang pertama, kenapa orang Kristen, sebagian orang Kristen tidak bisa menerima kuasa, kesembuhan, dan mujizat. Alasan yang pertama adalah karena tidak menyadari anugerah serta karya keselamatan yang telah Yesus buat dan berikan di atas kayu salib. Ada banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa hidupnya itu adalah anugerah atau karya Yesus di atas kayu salib. Tapi Pak, saya udah ke gereja Pak, saya sudah baca firman Tuhan Pak, saya kembalikan perpuluhan Pak, saya kasih persembahan Pak, tapi kenapa saya masih belum bisa disembuhkan, masih saya belum punya anak? Yang pertama alasannya, dari 7 alasan mengapa hidup orang Kristen nggak bisa terima mujizat, nggak bisa mengalami mujizat. Alasan yang pertama, karena tidak menyadari karya anugerah yang diberikan Yesus di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 30 berkata demikian, Bapak Ibu. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan demikian. Segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, Yesus berkata, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Nah, apa arti dari kata sudah selesai? Nah, arti kata sudah selesai yang Yesus katakan di atas kayu salib yang pertama adalah semua dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Dan yang kedua, semua kelemahan dan sakit penyakit kita juga sudah ditanggung oleh Yesus. Jadi ini yang harus saudara dan saya sadari.
Penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus. Kelemahan tubuh kita, kemandulan kita sudah ditanggung sama Yesus. Tapi banyak orang Kristen nggak mau menyadari. Banyak orang percaya tidak menyadari anugerah Yesus. Justru sebaliknya, banyak orang Kristen hanya fokus dengan saya ini orang berdosa, pastor. Saya ini nggak layak, pastor. Saya ini sakit, saya sulit untuk disembuhkan. Saya udah lumpuh 5 tahun, mana mungkin saya bisa jalan. Bisa, saudara. Saudara, saya ingin bersaksi. Satu kali saya pernah sampaikan kesaksian ini. Satu kali saya ada di Semarang. Saya ada di satu gereja yang cukup besar, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu yang hadir kira-kira hampir 10.000 orang. Satu kali saya diminta untuk mendoakan orang sakit. Saya melihat ada orang yang lumpuh, pakai kursi roda, nggak bisa jalan. Waktu itu Roh Kudus suruh saya, kamu pergi ke kiri, saya pergi ke kanan, karena saya takut saya doain nanti yang lumpuh nggak jalan lagi. Tapi kata Roh Kudus di dalam hati saya, bukan kamu yang menyembuhkan, tetapi saya yang menyembuhkan. Sadari dia, sadari orang tersebut, bahwa aku sudah mati untuknya, bahwa aku sudah mati bagi dirinya, aku sudah menebus dosa dan pelanggarannya. Saudara, apa yang terjadi? Waktu saya menyambangi orang yang lumpuh ini, orang ini nggak bisa jalan selama 14 tahun karena asam urat akut. Dia duduk di kursi roda selama 14 tahun tidak bisa berjalan karena asam urat akut. Roh Kudus membimbing saya untuk pergi ke dia, samperi dia, dan katakan sama dia, dalam nama Yesus bangkit berdiri dan berjalanlah. Sebelum saya mengatakan itu, saudara, orang ini bangkit berdiri dan berjalan. Kursi rodanya ditinggalin, saudara. Kursi rodanya ditinggalin. Dia berlari ke kanan dan ke kiri. Dia berloncat-loncat dan mengatakan, haleluya, puji Tuhan. Nah, kenapa banyak orang gak terima mujizat? Kenapa banyak orang gak terima kesembuhan? Karena dia gak sadar tentang anugerah dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau saja kita menyadari, saudara yang lagi sakit hari ini nih, saudara yang sedang membutuhkan mujizat, apapun itu mujizatnya, keuangan kah, ekonomi kah, apa aja pokoknya mujizatnya. Kalau kita menyadari, oh Yesus sudah mati buat saya di atas kayu salib. Dosa saya sudah ditanggung sama Yesus. Saya sudah diampuni sama Yesus. Masakan sakit saya, sakit jantung saya, sakit ginjal saya, masa Yesus nggak sembuhkan? Nggak mungkin, saudara. Impossible. Tubuh kita ini bait Roh Kudus. Nggak mungkin digerogoti sama penyakit ginjal. Nggak mungkin digerogoti sama penyakit kista. Nggak mungkin digerogoti. Pak, tapi banyak tuh pendeta-pendeta yang sakit jantung. Banyak tuh pendeta-pendeta yang mati kena ginjal dan sebagainya. Lihat cara hidupnya. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, maka kita diinsafkan. Kita nggak akan mungkin makan banyak babi, Bapak Ibu Saudara. Makan yang berlemak ya, sakit jantung lah. Jangankan pendeta, Bapak Ibu Saudara, semua orang juga bisa mati kalau pola hidupnya berantakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari bahwa anugerah Yesus itu luar biasa bagi hidup kita. Rata-rata orang yang nggak menerima kesembuhan, rata-rata orang itu nggak menyadari anugerah Yesus. Ya, meskipun dia sudah didoain sama gembalanya, tumpang tangan, tumpang kaki, puasa 3 hari 3 malam. Oh, berarti Tuhan nggak ada anugerah. Tuhan kasih anugerah. Kita nggak sadar anugerah Tuhan. Kita nggak sadar akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita nggak menyadari karya Yesus di atas kayu salib. Yesus berkata, it is finished. Semua kutuk dosa, pelanggaran kita, kesalahan kita, hukuman kita udah kelar. Yesus sudah selesaikan. Cuman kita diminta realize. Kita sadari, oh iya ya Tuhan ya, hari ini kenapa saya nggak bisa jalan-jalan? Karena saya nggak sadar Tuhan itu baik. Amin. Kenapa mata saya belum bisa melihat, belum sembuh-sembuh, masih katarak, masih buta, masih buram, masih minus, masih rabun? Karena kita nggak sadar. Yesus sudah tanggung mata kita di atas kayu salib. Di Kalvari Yesus sudah bilang udah selesai. Saudara, ini saya kesaksian lagi sebelum saya masuk poin kedua. Satu kali saya sedang sakit, saudara. Kita manusia bisa sakit ya, saudara ya. Satu kali saya demam. Sepanjang seminggu saya demam, saudara. Ini kejadian tahun 2016
2012, 2013, sekitar 2012, 2013. Saya demam, saudara. Saya demam, berminggu-minggu saya demam. Sakit. Tiba-tiba saya mau berdoa sama Tuhan. Tiba-tiba ada kekuatan Roh Kudus yang menggerakkan saya, cuma bilang begini. Darah Yesus menyembuhkan saya. Darah Yesus menyucikan saya. Darah Yesus memulihkan saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Detik itu juga ada urapan Roh Kudus membuat kayak membakar ujung kepala saya sampai telapak kaki. Itu demam hilang, saudara. Detik itu juga demam hilang, saudara. Saya nggak perlu bertele-tele doa, Tuhan sembuhin saya dong gini-gini. Saya cuma bilang darah Yesus. Saya menyadari darah Yesus yang di Kalvari menyembuhkan saya. Saya menyadari darah Yesus yang di Kalvari memulihkan saya. Darah Yesus menyembuhkan saya. Saudara, hilang. Saya bangkit langsung sehat, saya mandi, saya makan, saya duduk. Saya ketawa-ketawa, saya sukacita lagi sama keluarga. Jadi saudara, ayo kita sadari. Yang pertama, mujizat kenapa nggak terjadi? Mujizat kenapa nggak kita rasakan? Kenapa kita nggak menerima kesembuhan? Orang lain terima kesembuhan, kenapa saya nggak terima kesembuhan? Karena kita nggak menyadari anugerah Tuhan. Karena kita nggak menyadari karya Yesus di atas kayu salib buat kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, alasan mengapa sebagian orang Kristen tidak bisa merasakan kesembuhan dan mujizat dalam hidupnya. Yang kedua, karena iman dan pengharapannya tidak tertuju kepada pribadi Yesus. Ya. Alasan kedua kenapa orang Kristen tidak bisa merasakan mujizat, tidak bisa menerima mujizat dan kesembuhan. Alasan yang kedua karena iman dan pengharapannya tidak tertuju kepada pribadi Yesus. Jadi imannya orang ini hanya tertuju kepada bagaimana saya bisa sembuh. Mau ke dukun kek, mau ke dokter kek, mau ke pendeta kek, yang penting saya bisa sembuh dan saya nggak sakit lagi. Nah, ini alasan kedua kenapa orang nggak bisa terima kesembuhan. Ini alasan kedua kenapa wanita sulit punya anak. Karena nggak ke Yesus, gitu. Yang penting saya hamil, saya punya anak, saya nggak dikatain lagi si mandul, saya nggak dikatain lagi, saya nggak dimusuhin lagi sama mertua saya nggak dikatain lagi sama orang-orang. Nah, ini salah, saudara. Harusnya kita punya iman ke Yesus. Yesus, aku percaya Engkau sembuhkan aku. Yesus, aku percaya firman-Mu bahwa kandunganku akan memiliki keturunan. Ada banyak orang Kristen imannya nggak ke Yesus. Ada banyak orang Kristen imannya ke pendeta, imannya ke gembalanya, imannya kepada pelayan-pelayan kesembuhan. Nggak salah, saudara. Tapi menjadi salah kalau kita imannya bergantung penuh. Kita hanya depend on man. Kita nggak depend on Christ. Kita nggak bergantung penuh dengan Yesus. Kita hanya bergantung kepada manusia. Harusnya kita lihat aja ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya lagi sampaikan firman Tuhan ini masih aja ada yang tulis, "Pastor tolong doakan saya sakit, Pastor tolong tuh, mohon doa kesembuhan saya sakit." Karena imannya nggak ke Yesus. Kenapa mereka nggak sembuh? Kenapa kita nggak sembuh? Kenapa mujizat nggak terjadi? Kenapa saudara belum hamil-hamil? Karena saudara imannya bukan ke Yesus. Harusnya iman dan pengharapan kita ke Yesus, saudara. Bukan ke pendeta, bukan ke pastor, bukan ke gembala. Memang gembala, pendeta, pastor dipakai Tuhan untuk menjadi tangan kepanjangan Tuhan. Tapi imannya yang pertama harus ke Yesus. I depend on Christ. I depend on Jesus. Aku bergantung penuh terhadap Yesus. Aku bergantung penuh terhadap Yesus Kristus. Kenapa suami kita nggak bisa diubahkan? Kenapa istri kita nggak bisa diubahkan? Karena kita bergantung sama diri kita sendiri. Kita bergantung dengan uang sendiri. Coba hari ini kita ubah. Tuhan Yesus, aku bergantung kepadamu. Tokoku yang sepi buat rame, Tuhan. Tokoku yang sepi buat rame, Tuhan. Daganganku aku bergantung padamu, Tuhan. Aku gak bergantung lagi, Tuhan, sama orang, sama pinjaman bank, sama niat-niat orang lain, Tuhan. Aku bergantung sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan.
Kalau saudara bergantung sama Tuhan, saudara nggak usah cari mujizat, mujizat cari saudara. Satu kali saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, ini gerejamu JCC Tuhan, berkati JCC Tuhan. Saya nggak mau bergantung sama pengerja saya Tuhan. Saya nggak mau bergantung sama perpuluhan pelayan-pelayan Tuhan saya Tuhan. Saya nggak mau bergantung sama orang kaya Tuhan. I depend on you Jesus. Saudara, malam saya berdoa, pagi Tuhan kasih saya 100 juta saudara. Malam saya berdoa, pagi Tuhan kasih saya 100 juta rupiah saudara. 100 juta itu bukan uang kecil. 100 juta itu uang lumayan banyak, saudara. Saya diberkati, gereja diberkati, saudara. Saya terus bergantung, makanya buat saya tuh, aduh. Saya bersyukur kalau saya punya teman jenderal, saya bersyukur saya punya teman hakim yang hebat. Saya bersyukur punya teman pendeta terkenal, saya bersyukur punya teman artis, saya bersyukur punya teman orang kaya, konglomerat, bersyukur. Tapi aku tidak bergantung dengan mereka. Imanku, pengharapanku tertuju kepada Yesus. Firman Tuhan jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara punya sakit kista, hari ini saudara punya sakit batu empedu, hari ini saudara mandul, hari ini saudara tidak punya anak, hari ini saudara punya pergumulan rumah tangga, bisnis, ekonomi, bergantung sama Yesus. Udah stop, berhenti bergantung sama cici kokoh kita yang kaya raya. Stop saudara. Masuk kamar, kunci kamar, doa di tempat yang tersembunyi. Bapa di sorga akan mendengar doa kita. Amin. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, toko kita lagi gak laku, bergantung sama Yesus saudara. Bergantung sama Yesus. Orang mau ninggalin kita, silakan saja saudara. Bergantunglah sama Yesus. Bergantung sama Yesus. Amin. Alasan yang kedua, karena iman dan pengharapannya tidak tertuju kepada pribadi Yesus. Lihat nih, ada satu contoh dalam Yohanes 5 ayat 1, 3, 5 sampai 7 dikatakan demikian. Setelah itu ada satu perayaan orang Yahudi dan Yesus pergi ke Yerusalem. Di serambi-serambi ini terbaringlah sejumlah besar orang sakit, buta, timpang, lumpuh yang sedang menantikan guncangan air kolam itu. Di sana ada seorang yang telah 38 tahun menderita sakit. Ketika melihat orang yang terbaring itu dan mengetahui bahwa ia sudah menghabiskan banyak waktu, dia berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Orang sakit itu menjawab kepadanya, kepada Yesus maksudnya, "Tuan, tidak ada orang yang memasukkan aku ke dalam kolam itu ketika airnya berguncang. Dan sementara aku mendatanginya, orang lain mendahului turun sebelum aku." Lihat saudara, imannya tidak bergantung pada Yesus, pengharapannya tidak bergantung pada Yesus. Iman dan pengharapan orang yang lumpuh selama 38 tahun ini terhadap pertolongan manusia, terhadap pertolongan orang lain. Aduh, kalau aja ada orang yang nolong saya, bisa masuk air kolam itu, pasti saya sembuh. Kalau ada saja orang yang menolong usaha saya pasti berhasil, nggak akan bangkrut. Kalau ada yang tolong saya pasti punya anak. Kalau ada yang tolong saya, kalau ada yang tolong saya. Nah, yang ini yang membuat kita pada akhirnya dijauhi mujizat. Oh, Tuhan nggak ada anugerah dong. Sekali lagi, Tuhan itu penuh anugerah. Tuhan itu sayang sama kita. Hari ini Roh Kudus pakai mulut saya untuk mengajak 3.400 orang yang menyaksikan live streaming ini. Hari ini saya ingin mengatakan apa yang Tuhan taruh di hati saya kepada 3.404 orang yang menyaksikan live streaming ini. Mulai hari ini bergantung penuh kepada pribadi Yesus. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan bergantung kepada kepintaran kita. Jangan bergantung kepada pangkat kita. Jangan bergantung kepada koneksi-koneksi hidup kita. Jangan bergantung dengan orang di sekitar kita. Puji Tuhan kita punya teman pengacara hebat. Puji Tuhan kita punya teman jenderal. Puji Tuhan kita punya
punya teman hakim yang dahsyat. Puji Tuhan kita punya teman artis yang terkenal, pengusaha yang kaya raya, pengusaha yang uangnya tanpa seri. Tetapi malam hari ini Roh Kudus sampaikan kepada saudara lewat mulut saya, mulai malam hari ini bergantunglah penuh kepada Yesus. Karena ketika saudara bergantung penuh kepada Yesus, bukan mujizat yang kita cari, tetapi mujizat yang mencari hidup kita. Bukan kesembuhan yang kita cari, tetapi kesembuhan yang akan mencari kita. Rumah tangga kita akan dipulihkan, ekonomi kita akan dipulihkan, sakit penyakit kita akan disembuhkan, masa lalu kita yang kelam akan dipulihkan, dan masa depan kita akan penuh harapan dan cerah dalam nama Yesus terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya, ayo bergantung sama Yesus. Saudara akan kecewa kalau saudara bergantung terhadap manusia. Mau dia pendeta kek, mau dia gembala kek, saudara akan kecewa. Karena hanya Yesus Kristus yang tidak membuat kita kecewa. Bergantunglah kepada Yesus. Saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Alasan yang ketiga, mengapa mujizat tidak bisa terjadi atas sebagian hidup orang Kristen, atas sebagian hidup orang percaya? Alasan yang ketiga, mengapa mujizat tidak bisa terjadi? Yang ketiga, karena sikap acuh tak acuh dan tidak percaya terhadap Yesus, si pemberi mujizat dan kesembuhan itu. Alasan yang ketiga karena sikap acuh tak acuh. Matius 13 ayat 58 dikatakan demikian, saudara. Dan di sana Yesus tidak banyak melakukan mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Ada banyak orang pergi ke gereja sikapnya acuh nggak acuh. Disuruh angkat tangan sama Tuhan lewat WL, dia begini saja, saudara. Disuruh tepuk tangan sama Tuhan lewat WL, dia nggak tepuk tangan, dia begini-begini saja. Tuhan marah nggak? Tuhan nggak marah. Tapi jangan lupa dalam hidup ini ada hukum tabur tuai. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita, bahkan dia udah mati buat kita. Tapi ada hukum tabur tuai yang kita nggak bisa erase, kita nggak bisa hapus, kita nggak bisa delete. Kita acuh nggak acuh. Acuh nggak acuh gitu. Ada informasi di Facebook, ibadah kesembuhan, siapkan minyak urapan, siapkan air. Kita acuh nggak acuh? Bodo amat. Tapi kita butuh mujizat, aneh kan? Acuh nggak acuh. Tapi kita lagi sakit. Tapi kita butuh mujizat, tapi disuruh datang ke gereja, disuruh datang beribadah, disuruh baca firman, kita nggak mau. Padahal lewat firman kita bisa disembuhkan. Disuruh dengar lagu rohani, kita nggak mau, kita acuh tak acuh. Padahal lewat pujian penyembahan, kuasa Tuhan dinyatakan. Disuruh dengar khotbah-khotbah pendeta, kita nggak mau. Wah, ngapain dengar khotbah pendeta? Ngayang-ngayain pendeta aja yang di YouTube. Kita acuh nggak acuh. Nah, orang yang acuh tak acuh ini jarang dapat mujizat, saudara. Sulit dapat mujizat. Karena hatinya tidak ada di Yesus, saudara. Yesus itu, saudara, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yohanes bilang begini, lihat anak domba Elohim yang ngapus dosa dunia. Yesus benar menghapus seluruh dosa umat manusia di dunia ini. Tetapi ada tetapinya. Bagi setiap mereka yang percaya Yesus, artinya dia nggak acuh. Artinya dia meresponi. Makanya kadang-kadang saya suka sebel sama orang-orang yang acuh, Bapak Ibu Saudara. Serius. Suka enek saya sama orang-orang yang acuh gitu. Acuh nggak acuh gitu. Padahal anugerah sudah diberikan, pengampunan sudah diberikan segala yang terbaik. Tapi acuh tak acuh. Tapi mau mujizat, tapi mau kesembuhan, tapi minta berkat, tapi acuh, aneh. Bos, Yesus itu bukan jin, bos. Yesus itu Tuhan. Kita perlu hormati Yesus, kita perlu hargai Yesus. We must be respect on Him. Kita harus respect sama Yesus, saudara. Karena Yesus itu pemilik kehidupan. Jangan acuh. Jangan cuek gitu. Ada ibadah kesembuhan Pastor Verona, cuek. Nanti kalau udah ada benjolan, ada cancer, ada kista, baru ibadah. Telat, saudara. Harganya kemahalan. Lihat tuh orang-orang yang ngeresponin. Orang-orang yang acuh, yang hidupnya nggak acuh.
Udah lebih dari 50 wanita yang sudah bersuami, yang tadinya sulit punya anak, yang tadinya sulit hamil, yang tadinya udah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 12 tahun sulit punya anak. Ada 50 kesaksian wanita yang sudah hamil, saudara. Dan bahkan udah ada yang mereka punya anak. Karena mereka nggak acuh. Saya bilang, siapkan air hangat, siapkan minyak urapan. Nih nanti hari Rabu ya Bapak Ibu ya. Hari Rabu tolong siapkan air hangat, tolong siapkan minyak urapan juga ya. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kan gini Bapak Ibu Saudara kan nggak saya pungutin uang. Bapak Ibu Saudara kan saya nggak mintain uang. Bapak Ibu Saudara kan saya nggak mintain persembahan. Ayo Bapak Ibu Saudara, yang saya cuma minta Bapak Ibu Saudara arahkan iman percayanya kepada Yesus. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara ketemu Yesus, ketemu kuasa Yesus, disembuhkan Yesus, dipulihkan Yesus, menerima mujizat Yesus, keluarganya dipulihkan, suaminya dipulihkan, rumah tangganya nggak bercerai. Kita harus respect on Jesus Christ. Amin Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin punya anak, respect sama Yesus. Jangan acuh tak acuh. Baca firman-Nya, pergi ke gereja Bapak Ibu. Puji sembah Tuhan bukan karena sebab akibat, tetapi karena anugerah. Cuman Bapak Ibu Saudara, manifestasi dari anugerah adalah tanggung jawab, responsibility. Kita respect, kita respon. Makanya orang-orang yang acuh lihat hidupnya nggak jadi apa-apa, saudara. Orang-orang yang acuh, yang cuek, hidupnya nggak jadi apa-apa. Saudara mau nuntut, mau klaim, kok mana anugerah Tuhan? Kamunya acuh, kamunya cuek. Makanya kamu ketinggalan jauh. Makanya kita nggak dapat apa-apa. Orang lain udah diberkati Tuhan. Nah, yang keempat Bapak Ibu Saudara ya. Yang keempat, saya cepat saja karena tinggal 3 lagi kita selesai malam ini. Yang keempat, alasan, saudara bisa catat alasan yang keempat. Alasan mengapa sebagian orang Kristen tidak bisa menerima mujizat kesembuhan. Yang keempat, karena dia tidak mau menghidupi janji firman Tuhan. Ya. Alasan yang keempat, kenapa orang Kristen tidak mengalami mujizat dan kesembuhan Tuhan? Karena dia tidak mau menghidupi firman Tuhan. Nih lihat firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1. Ya. Yakobus pasal 1 ayat 23 sampai 24 demikian dikatakan. Sebab jika seorang hanya menjadi pendengar firman, ya, jika seorang hanya menjadi pendengar firman tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang sedang memperhatikan wajahnya yang sebenarnya pada sebuah cermin. Setelah memperhatikan dirinya lalu pergi, maka ia segera lupa seperti apakah wajahnya. Jadi saudara, alasan yang keempat kenapa orang tidak merasakan mujizat kesembuhan, karena tidak mau menghidupi firman Tuhan. Ingat loh ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Imannya timbul. Tapi kalau dia tidak menghidupi, imannya tidak kemana-mana. Jadi iman perlu tindakan, saudara. Bukan karena tindakan iman bekerja, tapi iman menggerakkan tindakan kita. Amin. Saya mau ikut ibadah Pastor Verona saya mau ikut ibadah Pastor Philip Mantova saya mau ikut ibadah Pastor A, B, C. Saya ingin ikut ibadah Pastor Benny. Aku sembuhkan. Aku yakin aku akan dipulihkan. Imanku kutujukan kepada Yesus, bukan kepada pendetanya, bukan kepada pastornya, bukan kepada gembalanya. Imanku aku arahkan kepada Yesus. Mataku, imanku, hatiku ku arahkan kepada Yesus. Sehingga aku percaya aku disembuhkan karena Tuhan melalui anak-anaknya. Amin, saudara. Kita harus mengklaim janji firman Tuhan. Apa janji firman Tuhan? Oleh bilur-bilurnya kamu yang sakit sudah sembuh. Amin, saudara. Oleh bilur-bilur Yesus kita yang sakit sudah sembuh. Kita pulih, saudara. Kita disembuhkan oleh Yesus. Yang kedua, apa firman yang harus kita klaim? Tubuh saya adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Oleh karenanya aku perintahkan sakit jantung keluar, virus COVID keluar, batu ginjal keluar, menstruasi keluar, mandul keluar dalam nama Yesus. Tubuhku bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Dan aku percaya, aku akan punya anak, aku akan diberkati.
Amin. Kalau suami kita lagi direbut oleh wanita lain, oleh pelakor, kalau istri kita lagi direbut sama laki-laki lain, bilang sama Tuhan, Tuhan, rumah tanggaku diberkati Tuhan, rumah tanggaku disucikan Tuhan, rumah tanggaku dikuduskan Tuhan, roh perzinahan, roh perselingkuhan, roh perceraian, aku tolak kuasanya dalam nama Yesus. Saudara bisa klaim firman Tuhan. Jangan hanya sekedar dengar firman Tuhan. Kita butuh dengar firman Tuhan untuk membangkitkan iman kita. Tetapi untuk menggerakkan iman kita, kita butuh menghidupi firman. Ketika kita menghidupi firman, iman kita digerakkan, iman kita melangkah. Hari ini saudara yang sedang butuh mujizat keuangan, utang saudara sudah nggak karu-karuan. Bagaimana cara melunasi hutang kita? Imani bahwa segala perkara kuserahkan ke dalam tangan Yesus. Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Yesus, karena Tuhan yang peduli kepada kita. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan pernah menambahkannya. Elohimku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Bukan hanya kita hafal, tetapi kita klaim, kita minta, imani. Bapak Ibu Saudara, kita hidupi firman Tuhan itu. Saya yakin Tuhan hari ini saya nggak bisa bayar utang, tapi saya yakin Tuhan akan buka jalan untuk memberkati saya, dan saya akan hadapi orang itu, dan saya akan bayar, saya akan cicil hutang saya, dan indah pada waktunya Tuhan akan lunas. Amin, Bapak Ibu. Wah, roh saya bergelora malam ini menyampaikan firman-firman ini. Dan yang terakhir, apa yang firman Tuhan harus kita imani? Dalam nama Yesus saya sembuh sempurna. Dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus kesembuhan bisa terjadi. Dalam nama Yesus pemulihan bisa terjadi. Dalam nama Yesus mujizat bisa terjadi. Dalam nama Yesus yang hancur bisa menjadi pulih kembali. Yang jauh bisa dikembalikan. Yang hidupnya jauh dari berkat bisa diberkati. Hanya dalam nama Yesus. In Jesus' name. Amin, saudara. Saudara belum punya anak, in Jesus' name. Saya yakin saya punya anak. Belum punya anak, in Jesus' name. Masih belum punya anak, in Jesus' name. Amin. Suami saudara belum berubah, in Jesus' name pasti akan berubah. Istri saudara belum berubah, in Jesus' name saya yakin dia berubah. Belum berubah, in Jesus' name. Sampai kapan? Sampai indah pada waktunya Tuhan. Yang pasti satu hal yang harus saya kasih tahu, Yesus tidak berdusta. Namanya berkuasa untuk menyelamatkan, namanya berkuasa untuk memulihkan, namanya berkuasa untuk menghadirkan mujizat. Bahkan waktu kita memanggil namanya, surga berhenti, dan mujizat yang akan bergerak untuk memberkati kita. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, tinggal dua lagi ya, tinggal dua lagi. Yang kelima, apa alasan orang Kristen tidak bisa meraih mujizat dan kesembuhan dalam kehidupannya? Alasan yang kelima adalah, Bapak Ibu Saudara, karena masih senang hidup dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Ingat loh ya, di pendahuluan saya bilang dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah disucikan, dosa kita sudah ditebus, hidup kita sudah ditebus dari dosa. Hidup kita sudah disucikan dari dosa, hidup kita sudah diampuni dari dosa. Tetapi yang menghalangi kita adalah senang hidup di dalam dosa dan pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan. Memang manusia tidak lepas dari kekurangan, manusia tidak lepas dari kesalahan. Tetapi ada dosa yang disengaja, ada dosa yang tidak disengaja. Nah, yang disengaja ini yang berbahaya, saudara. Artinya kita masih suka simpen rasa dendam, rasa kecewa, rasa sakit hati, masih mempermainkan anugerah Yesus dengan cara sengaja hidup melanggar firman. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan simpan dendam, jangan simpan benci, jangan simpan kepahitan, karena itu dosa. Karena itu melanggar firman Tuhan. Karena Yesus berkata, ampunilah orang yang mengutuki kamu. Makanya kemarin waktu ada bom di Makassar, saya langsung tulis status di Twitter saya, mengutuki bukan jalan keluar, yang ada adalah memberkati oknum-oknum tersebut. Ya, saya sebagai pendeta nih, yang ngebom itu bukan orang Islam, bukan. Itu oknum. Jangan bawa-bawa agama, saudara. Itu oknum. Tapi Pak, namanya semuanya merujuk kepada satu kepercayaan, Pak. Bukan. Yang ngebom itu bukan orang Islam. Itu oknum.
Jadi jangan salah-salahkan saudara kita. Mereka saudara kita, mereka bukan musuh kita. Kita harus mendoakan mereka, kita harus mengasihi mereka. Jangan simpan dendam, jangan simpan benci. Kalau kita ingin lihat mujizat terjadi, kalau kita ingin melihat kesembuhan terjadi, kalau kita ingin melihat kelepasan terjadi, kalau saudara ingin levernya disembuhkan, kistanya disembuhkan, penyakitnya mau disembuhkan, jangan simpan dendam, jangan simpan sakit hati, jangan simpan rasa kecewa. Lihat orang-orang kecewa, ngumpulnya sama orang-orang kecewa. Orang-orang yang sakit hati pasti ngumpulnya sama orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang pendendam ngumpulnya sama orang-orang pendendam. Ngomongin orang, senangnya gosipin orang. Saya udah lama gak mau bergaul sama orang-orang ini, Bapak Ibu. Saya jauhkan diri saya dari orang-orang ini. Lebih baik saya sama istri, sama anak, sama teman-teman yang baik, yang membangun, yang positif, dan berdoa kepada Tuhan. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, aku terkasih dalam Tuhan. Setelah ini kita akan berdoa ya. Yang keenam, alasan mengapa seseorang tidak memiliki atau mengalami kesembuhan dan mujizat dalam kehidupannya. Meskipun dia sudah didoakan, meskipun dia sudah ikut ibadah kesembuhan. Alasan yang keenam, karena mudah menyerah dan putus asa. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh menyerah. Semua sama-sama katakan dengan saya nggak boleh menyerah. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh putus asa. Amin. Kita sebagai orang Kristen nggak boleh mudah menyerah, saudara. Kita jadi orang Kristen nggak boleh mudah putus asa. Sebentar-sebentar mau bunuh diri, sebentar-sebentar kecewa, sebentar-sebentar mundur, sebentar-sebentar ingin mengakhiri hidup. Ngapain, saudara? Buat apa? Hidup itu lingkarannya memang begitu. Ada yang mengecewakan, ada yang dikecewakan, ada yang mengkhianati, ada yang dikhianati. Jadi kita nggak boleh mudah menyerah dan putus asa. Aduh Pak, penyakit saya udah 2 tahun Pak, nggak sembuh-sembuh Pak, kista saya nggak sembuh-sembuh Pak, rumah tangga saya nggak pulih-pulih. Akhirnya dia menyerah dan putus asa. Dia nggak mau membangkitkan imannya kepada Yesus. Fokusnya hanya kelemahannya aja. Fokusnya hanya menghakimi diri sendiri aja. Aduh Pak, saya ini kan terang aja orang miskin Pak, saya nggak bisa berobat Pak. Engkau boleh miskin secara harta, tapi jangan sampai hatimu miskin kepada Yesus. Kita boleh aja miskin secara harta, tapi hati kita nggak boleh miskin kepada Yesus. Ada banyak orang kaya juga kok nggak sembuh penyakitnya, saudara. Di Pinang, di Malaysia, teman-teman di Malaysia kan udah banyak orang berobat ke Malaysia. Di Singapura, mereka punya uang banyak, jantungnya masih nggak sembuh, ginjalnya masih nggak sembuh, stroke-nya masih nggak sembuh. Jadi bukan karena kita miskin, saudara. Yang penting adalah iman kita kepada Yesus. Kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh menyalahkan Tuhan. Waduh, ini jangan-jangan Tuhan nggak sembuhin saya nih. Udah nih saya begini aja deh nih, saya sampai tua nih, begini aja deh nih Pak Pendeta deh. Saya jadi orang lumpuh aja deh Pak Pendeta deh. Aduh, mata saya buta aja deh, kuping saya budek aja deh, budak. Aduh, toko dagangan saya nggak laku-laku, bangkrut nih. Aduh, begini aja lama-lama tutup toko saya ini. Ini mudah menyerah dan putus asa, saudara. Kenapa saya harus mengalami musibah ini Pak Pendeta? Kenapa saya harus bangkrut? Mengapa saya harus usaha saya tutup? Kenapa harus begini? Bos, ini kehidupan yang gak bisa kita reject, yang gak bisa kita ignore. Kita harus hadapi. Bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dan bila Tuhan di pihak kita, kita sadari Tuhan sudah ada di dalam kita. Siapa yang melawan kita? Sakit jantung, dalam nama Yesus sembuh. Paru-paru, dalam nama Yesus saya sembuh. Satu kali saya ada di Malaysia, saudara, saya kesaksian ini. Satu kali saya ada di Malaysia, ada seorang dokter dan pendeta juga, dia punya sakit batu ginjal. Dia punya sakit batu ginjal, dia punya uang cukup banyak. Tapi saya mau kasih tahu, duit tidak selama-lamanya bisa membeli kesembuhan. Dia punya uang karena dia duta besar, salah satu orang yang bekerja di kedutaan besar Inggris atau kedutaan besar Amerika di Malaysia ya, dia kerja gitu ya.
Roh Kudus bilang sama saya, kamu turun dari mimbar, bilang sama dia, ginjalmu sembuh, sudah tidak ada batu-batunya lagi. Akhirnya saya turun dari mimbar, saya bilang, ibu, ginjal ibu sembuh, sudah tidak ada batunya. Besok pergi ke medical, cek, batunya sudah hilang. Dan saudara, singkat cerita, saya ingin sampaikan, waktu dia cek ke hospital, batu-batu di ginjalnya sudah tidak ada. Semuanya nihil, semuanya tidak ada batu di ginjalnya. Dan dia kasih CT scan-nya ke saya. Ini CT scan saya, Pastor, tidak ada batu di ginjal saya. Semuanya is gone, semuanya done. Mujizat Tuhan itu ajaib. Yang penting selama kita nggak menyerah, selama kita nggak putus asa, mujizat menjadi bagian kita. Yang terakhir, saudaraku terkasih dalam Tuhan, setelah ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara jangan keluar, Bapak Ibu Saudara jangan acuh tak acuh. Hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara ya. Yang terakhir, alasan mengapa seseorang tidak bisa menerima mujizat Tuhan. Markus 5 ayat 26. Markus 5 ayat 26. Markus 5 ayat 26 dikatakan demikian. Ia semakin menderita meski telah berobat kepada tabib. Ia telah menghabiskan semua miliknya tetapi tidak berhasil, malah semakin parah. Kenapa seseorang, kenapa orang percaya, kenapa orang Kristen sudah pergi ke gereja, sudah ikut ibadah kesembuhan, sudah ikut ibadah mujizat, sudah didoakan sama gembalanya, sama pastornya, tapi belum menerima mujizat, tapi belum menerima kesembuhan? Alasan yang terakhir adalah terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ini jawaban yang terakhir. Dia ngerasa dia mampu, dia ngerasa dia hebat, dia bisa beli dokter, dia bisa beli pendeta, dia bisa beli obat. Perempuan pendarahan 12 tahun ini udah pergi ke berbagai tabib tapi nggak sembuh-sembuh. Kalau saudara ingin lihat rumah tangga saudara dipulihkan, jangan andalkan ini. Andalkan ini. Andalkan Yesus. Kalau saudara ingin tokonya diberkati, jangan andalkan ini. Jangan andalkan ini. Andalkan ini. Kalau saudara ingin lihat rumah tangga saudara diberkati, jangan andalkan ini. Jangan andalkan ini. Jangan andalkan ini. Tapi andalkanlah ini. Semua yang sakit breast cancer, kanker payudara, semua yang sakit di bagian kelamin, di bagian tubuh, sakit apapun, jangan andalkan uang saudara. Oh, saya bisa berobat di Penang, Pak Pendeta. Saya bisa berobat di Singapura, Pak Pendeta. Saya bisa berobat di Malaysia. Saya bisa berobat di Inggris, di Amerika. Silakan. Silakan. Saudara akan kecewa. Saudara tidak akan menemukan kesembuhan. Karena kesembuhan bukan ada di Singapura, kesembuhan bukan ada di Malaysia, kesembuhan bukan ada di Cina, kesembuhan bukan ada di Amerika atau di Israel sekalipun. Kesembuhan ada ketika saudara menutup mata saudara, melipat tangan saudara dan berkata, dalam nama Yesus aku percaya, oleh bilur-bilur Yesus aku yang sakit akan sembuh. Dalam nama Yesus aku percaya, oleh karena anugerah Yesus suamiku dipulihkan, istriku dipulihkan, anak-anakku diberkati, rumah tanggaku dipulihkan, bisnisku diberkati, bisnisku dipulihkan, keuangan ekonomiku dipulihkan, dagangku diberkati, dan seluruh aspek kehidupanku hidup dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Yang terakhir, karena kita terlalu mengandalkan diri sendiri. Saudara, ini hal yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara.